Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan judul disertasi Sistem Agribisnis dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Jagung di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Harapan saya hasil penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan pemetaan menyeluruh tentang kondisi sosial, kondisi sistem agribisnis jagung di wilayah Kecamatan Palolo, mencakup 5 subsistem, yaitu yang pertama subsistem sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pasca panen, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang. Yang kedua adalah penelitian saya atau disertasi saya bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi para petani dengan menawarkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan keberhasilan dalam agribisnis jagung. Selanjutnya, penelitian saya dapat memberikan kontribusi pada bidang pendidikan dan memperkaya diskusi akademik dalam sistem agribisnis dan mengembangkan strategi bisnis yang akan dikembangkan. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, kemudian dapat juga memberikan acuan kepada pemegang kebijakan dalam merancang program pengembangan agribisnis yang lebih efektif, khususnya pada komoditi jagung. Yang terakhir adalah semoga disertasi saya ini menjadi referensi yang berharga bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja agribisnis dan mengatasi tantangan yang serupa di wilayah yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 30 Desember tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Penda Sofia Rashid, NIM E203-21010, dengan judul disertasi Sistem Agribisnis dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Jagung di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Program Studi Doktor Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Selamat datang kepada seluruh tim penguji. Selanjutnya, Promo Pemda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmi SD, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Karifah Asgar, SPP MSI IPN. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Abdul Habib MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Hadayani MS. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Atara MP. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji
Forkopimda atas nama Sofia Arasi. Dan yang saya hormati seluruh keluarga, kolega, dan tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini untuk mengikuti ujian promosi doktor yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan penguji atas nama Sofia Arasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, rahmat dan maghfirah sehingga ujian terbuka pada hari ini dapat terselenggara dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, ujian promosi doktor atas nama saudara Sofia Arasi, program studi doktor ilmu pertanian yang mengangkat tema sistem agribisnis dan strategi pengembangan usaha tani jagung di Kecamatan Paluno, Kabupaten Sigi, yang dibimbing oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Hadi Antara MP dan didampingi oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Hadi Alamansari MSc USN. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Antara MP untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik formaturnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan selalu berhati. Terima kasih kepada kita atas waktu yang diberikan oleh kami. Hadirin yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan sahabat saya, terutama yang sangat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Anda Rasul Inti, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Rama Yusuf MSc, yang sangat terpelajar Ibu Dr. Insinyur Kaifa Asgaf SKP MSc IPN. Selamat datang Ibu di kota kami, turut memberikan warna dalam ujian terbuka pada pagi hari ini. Tanpa kehadiran beliau, ujian terbuka yang sedang berjalan ini tidak bisa berjalan. Maka dari itu kami beserta seluruh staf mengucapkan terima kasih yang terhadap pada yang sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Abdul Hadi MSc, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc, yang sangat terpelajar Ibu Dr. Insinyur Hadi MS, yang sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Alamansari MSc SMPTN, serta keluarga dan para pengundangan yang berbahagia pada pagi hari ini. Para penguji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur dan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan Universitas Tadulako sebagai tim promotor dari saudari Forkopimda Sofia Arasi untuk menyampaikan tanggung jawab akademik. Ibu Ketua tim penguji dan hadirin yang mulia, izinkanlah saya untuk memperkenalkan secara singkat saudari Forkopimda. Nama Sofia Arasi, lahir Bonubogu 18 Februari 1983 dari pasangan Bapak Abdul Rasid SMH Almarhum dan Ibu Hajah Ulfa Sabah. Tingkat pendidikan, tingkat sarjana
jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako, Palu, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan S2 program di Pusat Ilmu Pertanian, program Pasca Sarjana, Universitas Mulawarman, Samarinda, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di S3, Program Doktor Ilmu Pertanian, konsentrasi agribisnis pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako tahun 2021 sampai sekarang. Pengalaman bekerja, Saudara Propenda adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Palu sejak tahun 2009 sampai sekarang. Tahun 2012 diangkat menjadi Kasubag Pendidikan di bagian BAAK. Tahun 2016 sampai sekarang merupakan anggota Senat Fakultas Pertanian UNSU. Tahun 2016 sampai 2021 diangkat menjadi Sekretaris Prodi Agribisnis. Periode 2021 sampai 2025 diangkat menjadi Ketua Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palu. Saudara Propenda dipersunting oleh Bapak Muhammad Ansar, SHMH. Dan dikaruniai 3 orang putra dan putri. Yang pertama Ali Saputra Al-Ansori, 2 Ali Muhammad Rahmat Dhani, dan 3 Ali Nadira Sahara Khalila. Itu yang sering datang ke kampus untuk kita ibunya kalau terdekat. Ibu Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, selama proses penyelesaian disertasi ini, Saudari Propenda yang saya kenal orang yang optimis, kerja keras, fokus, dan mau menerima secara normal. Ini networkingnya bagus. Semua itu secara komprehensif diuraikan dalam sebuah naskah disertasi dan disampaikan dengan soft skill yang sangat penting. Hal itu merupakan kompetensi yang dimiliki Propenda sebagai seorang dosen, sehingga memudahkan bagi kami berdua sebagai tim promotor dalam mengarahkan untuk menyelesaikan disertasi ini. Maka dari itu sudah saatnya kami antarkan Saudari Propenda pada saat yang berbahagia ini ke hadapan para penguji dalam ujian terbuka dengan judul disertasi Sistem Agribisnis dan Strategi Pengembangan Usaha Jagung di Kecamatan Palu, Kabupaten Sidoarjo. Fokus kajiannya adalah saling ketergantungan antara subsistem dalam sistem agribisnis jagung dan strategi yang harus diterapkan agar lebih efektif dan efisien. Dengan lebih menyoroti menggarisbawahi tentang alat analisis yang digunakan. Pada metode penelitian ini berbeda dengan metode penelitian yang terdahulu, yaitu dengan menggunakan indeks sistem agribisnis. Ini yang sangat jarang saya dapatkan di Timur. Sekarang berbeda yang lakukan. Kemudian analisis SWOT, dan ketiga analisis AHP, analisis terapi proses. Sehingga dapat memberikan informasi secara kuantitatif dan komprehensif, mulai dari sisi penghulu sampai dengan hilir dalam sistem agribisnis jagung di Kecamatan. Dengan demikian, maka tahapan kegiatan dalam penelitian strategi prioritas pengembangan agribisnis jagung lebih terkontrol dan terukur, efektif dan efisien. Hasil riset menunjukkan bahwa indeks sistem agribisnis menunjukkan skor 11,3. Artinya, sistem agribisnis jagung di Kecamatan Palu telah berjalan dengan baik dan tergolong berkinerja baik sehingga perlu dikembangkan. Akhirnya segala kepercayaan yang telah diberikan oleh rektor dan direktur Pasca Sarjana bisa berlaku untuk membimbing Propenda, kami selaku tim promotor mengaturkan terima kasih yang terindah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya atas permintaan Saudara Propenda
dengan judul Sistem Agribisnis dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Jagung di Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi dokter. Silakan. Terima kasih, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ketua, promotor dan promotor, penguji eksternal, ini di internal dan semua penguji. Izinkan saya membacakan keputusan tentang keabsahan ujian pada hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jelako nomor 09/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian sampai terkenal sebagai membaca dan seterusnya menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi nama Sofyan Al-Rashid Istanbul E2031/10 program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi Sistem Agribisnis dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Jagung di Kecamatan Palulu, Kabupaten Sigi. Panitia pelaksana 1 Profesor Dr. Insinyur Supriyanto Sudirman sebagai ketua, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Yusuf sebagai sekretaris, ketiga Dr. Insinyur Ehas dan STP MSc UGM Penguji Eksternal, keempat Dr. Insinyur Abdul Hadid MSc sebagai penguji internal, kelima Profesor Dr. Insinyur MSc sebagai penguji mereka, keenam Dr. Insinyur Aryani MS sebagai penguji mereka, ketujuh Profesor Dr. Insinyur Mahendra Bebe sebagai promotor dan keempat Profesor Dr. Insinyur Haji Tuan Rusari MSc SNM sebagai kooperator ketua dan konsekuensi pemberian diberikan atas putusan ini yang dihasilkan melalui sistem ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan melalui ujian Pascasarjana. Keempat, putusan ini telah ditetapkan dalam ketentuan proyek studi haji perjalanan yang akan dilaksanakan ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Desember 2024, yaitu Profesor Dr. Insinyur Terima kasih, Sekretaris. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Pramodita untuk memaparkan hasil penelitiannya kurang lebih selama 10 menit dan saya mohon untuk disampaikan secara singkat, jelas dan akurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmi MP selaku Ketua Penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc selaku Sekretaris Penguji. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Dr. Insinyur Khaifah Asgar STP MSc IPM selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Insinyur Abdul Hadid
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang dipimpin oleh promotor Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP dan kopromotor Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSI Ibu ASEAN M. Adapun yang melatar belakangi penelitian Promovenda adalah di mana jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat strategis di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan, baik itu secara pakan ternak dan bahan baku industri. Di Kabupaten Sigi, khususnya di Kecamatan Palolo, jagung merupakan salah satu komoditas tanaman utama yang diusahakan oleh para petani. Namun, meskipun potensi lahan dan kondisi agroklimat yang ada di Kecamatan Palolo mendukung kegiatan jagung, kegiatan budidaya tanaman jagung, sistem agribisnis di wilayah ini masih menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap sarana produksi, praktik budidaya yang belum optimal, serta akses pasar yang masih sangat terbatas. Pentingnya sistem agribisnis yang kuat dan strategis dan yang terencana dengan baik tidak akan dapat diabaikan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sistem agribisnis yang terintegrasi dengan baik memastikan efisiensi keseluruhan subsistem di dalam agribisnis. Selain itu, pengembangan strategi sangat penting untuk menyelaraskan upaya produksi dengan permintaan pasar untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani jagung di wilayah Kecamatan Palolo. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian disertasi saya yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis kinerja sistem agribisnis jagung di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, serta bagaimana merumuskan strategi pengembangan agribisnis jagung di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirangkumlah kerangka pemikiran dalam disertasi Promovenda seperti yang ada di dalam slide. Kemudian untuk menjawab tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, di mana lokasi penelitian terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Bangku-Bangulu, Desa Pertimbe, Desa Rahmat, Desa Berdikari, dan Desa Ulerani. Sehingga jumlah responden dalam penelitian Promovenda berjumlah keseluruhan sebanyak 93 orang. Untuk menjawab tujuan pertama, yaitu untuk menganalisis kinerja sistem agribisnis pada subsistem sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pasca panen, dan subsistem pemasaran, hingga subsistem jasa penunjang, saya menggunakan pengukuran indeks agribisnis yang mengacu pada rumus Price. Dari kelima subsistem agribisnis, mulai dari sarana produksi sampai dengan jasa penunjang, penilaian keseluruhan subsistem ini kemudian ditimbang menggunakan rumus indeks tertimbang. Apabila mendekati nilai maksimum hasil pengukuran dari kelima subsistem ini, apabila mendekati nilai maksimum sebesar 6,7, maka usaha sistem agribisnis yang ada di Kecamatan Palolo, sistem agribisnis jagung yang ada di Kecamatan Palolo akan semakin baik kalau mendekati nilai maksimum sebesar 16,7. Dalam hal ini, Promovenda membagi dua interval kategori penilaian kinerja sistem agribisnis ke dalam dua kategori, yaitu
sistem yang belum baik dengan sistem yang baik. Untuk menjawab tujuan yang kedua, Promopenda menganalisis sistem agribisnis jagung dengan menggunakan metode analisis SWOT dan AHP. Berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan pengukuran terhadap subsistem sistem agribisnis jagung terhadap pada subsistem sarana produksi jagung diperoleh nilai skor tertimbang sebesar 9,20 dari nilai maksimal 12. Sistem ini dinilai sudah cukup baik karena pada interval kategori baik, yaitu 6 dengan max nilai 6,01 sampai 12,00. Untuk subsistem usaha tani, hasil pengukuran terhadap 16 indikator diperoleh bobot nilai atau skor tertimbang yang dihasilkan adalah sebesar 9 dari nilai maksimal 19. Sehingga berdasarkan pengukuran, maka subsistem agribisnis usaha tani jagung dikategorikan dalam kinerja belum baik karena berada pada skor 0,00 sampai 9,50. Kalau kita lihat kenapa subsistem usaha tani jagung tidak memperoleh nilai atau dikategorikan dalam kinerja yang belum baik, karena di dalam 16 indikator ini masih banyak terdapat nilai yang angkanya masih 0 atau para petani tidak melakukan kegiatan budidaya dengan baik. Praktik tidak menggunakan praktik budidaya pertanian dengan baik. Untuk indeks subsistem pasca panen, penilaian dari 4 indikator diperoleh nilai sebesar 3 dari skor maksimal 4, sehingga indeks subsistem pasca panen dikategorikan dalam penilaian atau kriteria baik dengan nilai interval baik, yaitu 2,01 sampai dengan 4,00. Sedangkan untuk subsistem pemasaran, dari 4 indikator yang dinilai, hasil yang diperoleh sebesar 3 dari nilai maksimal 4, sehingga subsistem pemasaran dikategorikan berkinerja baik dengan nilai interval 2,01 sampai 4,00. Untuk indeks subsistem jasa penunjang, dari 11 indikator penilaian diperoleh nilai sebesar atau diperoleh skor tertimbang sebesar 18 dari skor maksimal 22, sehingga indeks subsistem jasa penunjang dikategorikan dinilai cukup baik karena berada pada interval yang baik. Hasil perhitungan terhadap kelima indeks sistem agribisnis yang ada di Kecamatan Pawolo menunjukkan bahwa nilai sebesar 11,3. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai 11,3 mendekati nilai dari hasil perhitungan dari kelima subsistem agribisnis dengan nilai maksimal
sehingga berdasarkan matriks rank strategi ini hasil yang diperoleh dari total skor matriks pemulangan IFAS dan EFAS, hasil perhitungan tersebut berada pada kuadran 1, di mana posisi strategis usaha tani jagung berada pada strategi agresif, yaitu di mana ada peluang dan kekuatan yang digunakan untuk meraih, di mana ada kekuatan internal dan peluang eksternal untuk menciptakan strategi agresif ini. Berdasarkan hasil matriks interaksi antara IFAS-EFAS di dalam analisis SWOT menghasilkan 4 strategi utama, yaitu strategi SO, kemudian strategi ST, dan strategi WO. Selanjutnya adalah strategi WT, di mana kalau digabungkan keseluruhan strategi ini ada 12 strategi yang dihasilkan dalam pengembangan dengan selanjutnya. Untuk menganalisis prioritas strategi pengembangan usaha tani jagung di Kecamatan Palolo, saya menggunakan analisis AHP. Hasil penilaian expert berdasarkan aplikasi Expert Choice, saya menggunakan menganalisis data strategi ini dengan menggunakan analisis Expert Choice, maka diperoleh bobot berdasarkan urutan prioritas strategi dalam pengembangan jagung. Sehingga Promopeda menyimpulkan bahwa ada, berdasarkan hasil analisis AHP, ada 4 strategi utama atau prioritas strategi utama yang dihasilkan, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan petani melalui pelatihan dan pendampingan keterampilan inovasi teknologi pertanian. Strategi kedua dengan nilai 0,219, yaitu mengoptimalkan penggunaan lahan. Strategi ketiga adalah meningkatkan produktivitas jagung dengan nilai 0,137, dan strategi keempat adalah dengan nilai 0,106, yaitu mengadopsi pertanian berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Adapun kebaruan penelitian atau model research dalam penelitian Promopeda, yang pertama adalah Promopeda fokus kajiannya adalah saling ketergantungan antara subsisten di dalam sistem agribisnis jagung dan strategi yang harus diterapkan agar lebih efektif dan lebih efisien. Dengan menyoroti tentang perbedaan metodologi, penggunaan kombinasi indeks sistem agribisnis SWOT dan AHP memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap kuantitatif, sistematis, dan komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan informasi secara kuantitatif dan komprehensif, mulai dari subsisten hulu sampai dengan subsisten hilir di dalam agribisnis jagung yang ada di Kecamatan Palolo. Dengan demikian, maka tahapan dalam kegiatan dalam penerapan strategi prioritas pengembangan agribisnis jagung dirancang untuk lebih terkontrol, terukur, dan efektif dan efisien. Hasil riset menunjukkan bahwa penilaian kinerja sistem agribisnis melalui indeks sistem agribisnis menunjukkan angka atau skor di 11,3, yaitu tergolong berkinerja baik, menjadi pendekatan baru dalam penilaian keberhasilan agribisnis jagung yang ada di Kecamatan Palolo. Indeks ini memberikan bukti empiris bahwa sistem agribisnis jagung di Kecamatan Palolo memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kebaruan penelitian yang kedua yaitu menghasilkan strategi baru. Di dalam berdasarkan rumusan
Demikian saya kembalikan kepada Ketua Sidang Ujian. Selanjutnya kita sudah masuk pada sidang yang kedua. Tadi saya persilakan kesempatan pertama kepada Ibu Senang, Dr. Insinyur Dikti Fakultas Kedokteran UGM untuk memberikan saran pandangan pertanyaan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama menyaksikan Promopenda mengakhiri tahap sekolahnya di pasca sarjana dengan sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama bahwa gelar doktor akan dicapai oleh Promopenda. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada sekolah pasca sarjana atau pasca sarjana Universitas Tadulako yang telah mengundang saya dari Makassar. Saya dari UIN Alauddin Makassar datang ke sini untuk sebagai penguji eksternal dari Promopenda. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada Promopenda dan keluarga karena sudah berada di tahap terakhir. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sama Promopenda diberikan gelar doktor, insya Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, tadi sudah dijelaskan oleh Promopenda bahwa jagung itu adalah komoditi pangan kedua setelah padi, yang mana jagung itu selain kita manusia bisa memakan, juga hewan bisa sebagai pakan ternak. Nah, selanjutnya tadi juga sudah kita dengar bersama, kita ketahui bersama bahwa sistem agribisnis itu adalah hal yang sangat kompleks dari dulu sampai ke hilir, di mana suatu komoditi dikatakan berhasil atau dikatakan sukses apabila sistem ditunjang berhasil produktivitasnya apabila ditunjang oleh sistem agribisnis yang baik. Nah, hasil penelitian Promopenda ini memberikan kita gambaran bahwa komoditi jagung di Kecamatan Palolo merupakan komoditi yang sangat prospek. Tentunya jika ditunjang dengan sistem agribisnis yang baik. Nah, dalam tulisan Promopenda yang sempat saya baca, produktivitas jagung di Kecamatan Palolo itu dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan luas panen, akan tetapi jagung yang dihasilkan produktivitasnya itu hanya sekitar 4,8 ton per hektar, sangat jauh dari potensi maksimum yaitu sekitar 10 sampai 12 ton per hektar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan teknis seperti teknologi budidaya dan pengolahan lahan yang perlu diperhatikan secara serius. Nah, oleh karenanya Promopenda mencoba membuat strategi. Tadi kita sudah disampaikan bahwa ada beberapa strategi yang sudah dibuat oleh Promopenda agar komoditi jagung ini bisa meningkat produktivitasnya dan cerah ke depannya, khususnya untuk Kecamatan Palolo. Nah, pada hasil penelitian, Promopenda juga menggunakan metode AHP yang mana prioritas strategi dari metode AHP itu adalah lebih condong ke pendekatan teknis. Nah, kalau bisa saya sarankan, bukan hanya pendekatan teknis saja, akan tetapi perlu penyeimbangan antara faktor teknis, ekonomi, dan sosial. Nah, salah satu
dan ekonomi atau ekonomi dan sosial adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendukung implementasi strategi yang Saudari Promopeda ajukan dalam penelitian ini. Nah, menurut Promopeda, bagaimana peran pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mendukung hal tersebut? Apakah ada model kolaborasi yang direkomendasikan antara petani, pemerintah daerah, dan sektor swasta yang bisa mendukung pengembangan agribisnis tersebut? Silakan ditanggapi. Peran pemerintah daerah dengan dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung implementasi strategi yang diusulkan dalam pengembangan agribisnis jagung yang ada di Kecamatan Kalolo. Kita lihat di sini bahwa peran pemerintah itu, kalau kita melihat ya, peran pemerintah itu adalah bertugas bagaimana menyediakan regulasi, kemudian bagaimana menyiapkan atau menyiapkan infrastruktur yang ada di Kecamatan Kalolo, kemudian memberikan subsidi dan bagaimana memberikan program-program pelatihan dalam pengembangan agribisnis jagung yang ada di Kecamatan Kalolo. Sedangkan kalau kita lihat untuk peran swasta, swasta di sini kita harapkan bertindak sebagai mitra dalam menyediakan teknologi, kemudian swasta juga dalam bisa memberikan pembiayaan serta pengembangan bagaimana pasar komoditas jagung ke depannya. Sehingga Promopeda beranggapan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan swasta itu sangat erat dan memastikan bahwa implementasi strategi yang pengembangan agribisnis jagung dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan bisa berkelanjutan. Demikian. Di dalam penelitian Promopeda juga disebutkan adanya tantangan perubahan iklim yang mana mempengaruhi produktivitas jagung. Nah, menurut Promopeda, bagaimana strategi yang diusulkan untuk dapat mengatasi tantangan tersebut? Dalam menghadapi tantangan terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas jagung di Kecamatan Kalolo, maka strategi yang dihasilkan dari prioritas strategi hasil analisis AHP, SWOT dan AHP didapatkan strategi yang pertama untuk mengantisipasi perubahan iklim, yaitu saya berada pada strategi 4, yaitu mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Tentunya strategi tersebut implementasinya adalah dengan menggunakan varietas unggul. Di Kecamatan Kalolo itu varietas tanaman jagung yang bisa beradaptasi dengan agroklimat yang ada di Kecamatan Kalolo itu adalah varietas hibrida Enka Super. Kemudian perlu juga adanya rotasi tanaman sehingga bisa mendukung atau memperbaiki kondisi ekosistem tanah yang ada di Kecamatan Kalolo. Kemudian Promopeda juga menyarankan adanya penggunaan pupuk organik. Jadi pupuk organik ini mengurangi penggunaan pupuk dan zat kimia yang terlalu bergantungan, sehingga dapat merusak struktur atau kesuburan tanah yang ada di Kecamatan Kalolo, sehingga Promopeda menyarankan dalam penggunaan pupuk organik. Kemudian selain itu
penyuluhan yang berkelanjutan sehingga bisa mendampingi para petani dalam menerapkan teknologi terutama teknologi yang terbarukan. Dan penerapan strategi ini tentunya perlu dukungan dari pemerintah ataupun ada kebijakan-kebijakan serta insentif untuk melaksanakan semua strategi tersebut. Demikian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Khaifah Asgaf yang telah memberikan saran-saran maupun pertanyaan. Selanjutnya saya persilahkan kepada penguji internal yaitu Bapak Dr. Insinyur Abdul Hadid MSI untuk memberikan saran, pertanyaan maupun sambutan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah yang kita hormati di penguji, panitia, dan Ibu dari UI Makassar, utamanya pada Purwopenda ini yang gugup dia atau saya tidak tahu, tapi siapa. Kepada para undangan, saya lengkap ini sini. Wakil rektor semua hadir, yang saya hormati, rekan-rekan juga ada. Jadi timnya lengkap, belum keluarganya lagi. Saya temannya termasuk tim Unismu jadinya di sini, mewakili. Ya, baik. Pertama, saya pikir sudah selesai tadi dari Ibu. Eksternal sudah selesai, sudah orang bilang sudah ambil semua ya. Kami memang sudah titip tadi di rapat di luar, serahkan kepada tim dari luar. Sehingga saya cuma ingin, karena ini pakar strategi ya. Karena pakar strategi terpaksa kita pertanyaannya agak keluar sedikit. Tetapi tentunya masih ada keterkaitan. Karena kalau kita bertanya masuk dalam, tentunya pada yang tertutup ya, yang terbuka, mempromosikan tadi sudah luar biasa, menyampaikan kemampuannya Purwopenda ini luar biasa. Apalagi IP-nya saya sudah lihat, IP-nya katanya 4 ya. Apalagi yang harus diberikan. Nah, sehingga nyentil sedikit keluar. Saya dari agronomi tentunya, atau sekarang disebut agroteknologi. Oleh Purwopenda tadi hampir semua jawabannya ke teknologi rupanya. Ternyata agribisnis banyak terkait dengan teknologi. Iya. Disitulah munculnya pandangan bahwa agribisnis dan teknologi tidak dilepaskan. Karena biarpun ingin dilepaskan selalu ke sana. Nah, apalagi berbicara sistem. Nah, kalau saya mengatakan bahwa ketika kita berbicara sistem, maka sistem input harus kuat, sistem proses harus kuat, sehingga menghasilkan output yang kuat. Nah, kita kalau di agroteknologi tentunya itu basisnya. Jadi yang menggelitik saya, yang ingin saya dengarkan dari Purwopenda ini, semoga apalagi ketua program studi itu tentu di luar sistem ini pun bisa. Gitu. Ya. Data tadi itu kan sangat luar biasa. Tetapi yang saya ingin ambil gali adalah bagaimana meyakinkan data. Tapi jangan tegang ya, cuma tegang kalau begitu pertanyaannya. Kalau bilang bagaimana meyakinkan data, tentu tidak ada tulisan, tetapi terkait tulisan. Nah, apakah Purwopenda bisa meyakinkan kita, saya utamanya di agroteknologi, bahwa akurasi data itu bisa tercipta
bisa tercipta ya akurasi data yang diambil tadi. Apalagi ketika kita baca ternyata masih ada RC ya, RC ratio. Bapak sudah baca di dalam. Nah, bagaimana menghasilkan akurasi data dari pandangan agribisnis sehingga data-data yang dilahirkan menghasilkan produksi, menghasilkan pendapatan itu apa ya? Karena kalau ada pandangan luar begini, kalau orang agronomi mengukur, ini mengukur ya, data itu diukur. Orang agronomi diukur itu mengukur tinggi kelas ini dari semua yang hadir dalam ruangan ini, maka datanya bervariasi. Kalau misalnya kelas-kelas yang ada tadi kita ukur, kita berdiri pakai sentimeter, kita ukur semua, bervariasi. Dihitung, diukur langsung juga bervariasi, apalagi ditanyai. Gitu. Ya, bisa diikuti perjalanannya itu. Oleh karena itu, secara singkat bahwa sejauh mana Promopenda dari sisi agribisnis menguatkan bahwa data budidaya itu terwakili minimal mendekati yang sesungguhnya. Mungkin itu saja, nanti dijelaskan panjang lebar termasuk tugasnya sebagai program studi begitu. Terima kasih. Menurut Promopenda, praktik budidaya pertanian itu sangat mendukung dalam kegiatan usaha tani atau analisis usaha tani di dalam agribisnis. Jadi memang seorang analisis agribisnis atau seorang analis ekonomi usaha tani jagung tidak bisa melepaskan aspek budidaya atau tidak bisa menghilangkan aspek-aspek budidaya, karena menurut Promopenda praktik budidaya yang baik ya seperti pengolahan lahan, penggunaan varietas benih unggul, kemudian rekomendasi penggunaan pupuk yang tepat dan pengendalian hama secara efektif itu dapat meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas yang tinggi akan menghasilkan nilai yang tinggi atau pendapatan yang tinggi. Kemudian menurut Promopenda praktik budidaya yang baik juga itu dapat mengefisienkan, dapat memberikan efisiensi terhadap biaya. Jadi makin optimalisasi penggunaan input itu dapat mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi para petani. Jadi memang aspek-aspek dari budidaya itu sangat penting untuk sangat penting dalam mendukung kegiatan agribisnis jagung. Kemudian menurut Promopenda agribisnis teknik budidaya jagung yang baik juga itu dapat menghasilkan kualitas hasil yang baik atau kualitas biji jagung yang baik. Kalau kualitas jagung yang baik, kalau kualitas jagung yang dihasilkan baik ya atau kadar airnya di bawah 17% ya, maka nilai jualnya di pasar itu akan semakin tinggi. Jadi menurut Promopenda data budidaya itu sangat mendukung di dalam analisis usaha tani atau analisis ekonomi di dalam agribisnis usaha tani jagung. Kaitannya dengan kurikulum, pemahaman teknik budidaya itu merupakan akar daripada bagaimana proses untuk menghasilkan produksi di dalam pertanian. Jadi pemahaman tentang budidaya ya, memungkinkan kalau di dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa itu dapat memahami bagaimana proses budidaya pertanian yang baik sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam tingkat manajemen
kemudian pemasaran maupun strategi bisnis ke depannya. Sehingga diharapkan lulusan di dalam atau mahasiswa agribisnis bisa memahami sisi-sisi budidaya di dalam agribisnis pertanian. Kemudian jadi Promovenda beranggapan bahwa kurikulum itu harus dirancang dengan seimbang, ya, agar pemahaman menyeluruh tentang teknik budidaya, produksi dan penerapan strategi di dalam bisnis atau di dalam agribisnis itu dapat mampu menjawab tantangan di dalam industri pertanian. Demikian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSI untuk memberikan saran, pertanyaan maupun saran. Silakan. Ketua, saya langsung saja. Promovenda Ibu Sofia Rashid, saya punya pertanyaan ini 5. Apakah Ibu masih sanggup? Silakan minum dulu. Minum dulu, Bu. Apa ini 5 pertanyaan ini? Biasa ya. Iya. Tetes air masuk itu jadi segar. Cuma saya melihat Ibu Sofia tadi melangkah dari rumah, langkah kakinya bagus ya. Dan doanya juga bagus-bagus. Itu 5 pertanyaan saya itu sudah ditanyakan oleh penguji eksternal dengan internal. Jadi tidak ada yang saya mau tanya, terpaksa saya sudah store nilai. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Prof. yang tidak memberikan pertanyaan, saran, tetapi sudah mencakup semuanya. Ya. Terima kasih Prof. Effendi. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Insinyur Hadayani. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekira bonus sudah sampaikan tadi oleh Prof. Effendi. Namun demikian mungkin juga alangkah baiknya kalau saya memberikan satu saja pertanyaan. Mengingat salah satu saran yang telah diajukan oleh Promovenda yaitu adopsi praktis pertanian berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan, di mana keduanya ini harus menjadi bagian yang integral dan strategis dalam pengembangan agribisnis yang ingin saya mendapat tanggapan dari Promovenda adalah bagaimana mensinergikan antara adopsi pertanian berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dalam mewujudkan strategi pengembangan agribisnis jagung secara integrasi. Sekira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Haji. Dalam mensinergikan adopsi pertanian berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan agribisnis jagung secara integral memerlukan pendekatan yang sistematik yang melibatkan seperti yang Promovenda katakan tadi adalah seluruh subsistem di dalam agribisnis, yaitu subsistem dari hulu sampai ke hilir. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan praktik pertanian seperti rotasi tanaman, kemudian penggunaan penutup tanam di dalam teknik budidaya, kemudian bagaimana pengolahan lahan yang konservasi agar bisa menjaga kesuburan tanah. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya adalah Promovenda juga tadi sudah mengatakan bahwa perlu adanya penggunaan terhadap pupuk kimia. Jadi para petani
harus mengganti pupuk dengan pupuk organik dari hasil limbah yang dihasilkan dari produk pertaniannya, sehingga serta juga bisa menggunakan pembasmi hama secara terpadu agar bisa menghilangkan ketergantungan terhadap penggunaan insektisida atau penggunaan pestisida kimia. Kemudian langkah-langkah yang berikutnya agar adopsi pertanian berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan adalah menyediakan alat atau pemerintah perlu memberikan fasilitas kepada petani alat atau teknologi yang ramah lingkungan seperti misalnya mesin-mesin pembuat organik yang mudah diakses oleh para petani, kemudian bisa juga menghasilkan atau sistem irigasi hemat air agar bisa mengadopsi pertanian berkelanjutan. Kemudian tentunya langkah-langkah tersebut harus didukung oleh kebijakan ataupun subsidi dari atau insentif kepada petani agar dapat menerapkan pertanian secara berkelanjutan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Demikian, Bu. Terima kasih Ibu Dr. Adayani. Selanjutnya saya persilakan kepada Sekretaris Bapak Program untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Ibu Promovenda ya. Nah, salah satu keunggulan penelitian dokter itu adalah katanya novelty. Ya. Nah, dari novelty yang Promovenda kemukakan tadi yang terlihat di poin, kira-kira bagaimana novelty yang ada itu bisa dijadikan untuk pengembangan daerah lokasi tempat tidur. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan novelty atau kebaruan yang dihasilkan oleh Promovenda tentang hasil analisis atau hasil kebaruan Promovenda dalam penggunaan indeks sistem agribisnis, analisis SWOT dan AHP, itu bisa memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang keterkaitan atau saling keterkaitan antara subsistem, sehingga dengan metode itu Promovenda dapat memperluas bagaimana metode analisis dalam agribisnis dengan mengintegrasikan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian penelitian Novelta juga dapat memberikan pengetahuan atau kemajuan ilmu pengetahuan bagaimana menyediakan model evaluasi yang sistematis, bagaimana menganalisis efisiensi terhadap efektivitas pada kelima subsistem agribisnis yang ada di Kecamatan Palolo atau subsistem dari hulu sampai hilir. Kemudian novelty Promovenda juga dapat memberikan kemajuan secara teknologi di dalam pengambilan keputusan berbasiskan data dalam menerapkan teknologi yang sesuai pada setiap subsistem yang ada di dalam sistem agribisnis, sehingga kebaruan dalam penelitian Promovenda itu bisa tidak hanya memberikan solusi dalam pengembangan agribisnis jagung di Kecamatan Palolo, tetapi kebaruan dalam penelitian Promovenda juga dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian secara umum. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data serta fokus pada keberlanjutan usaha tani jagung, maka penelitian Promovenda
yang baru di dalam bidang agribisnis dan menjadi model dalam pengelolaan sistem pertanian di wilayah lain yang sama dengan kondisi yang ada di Kecamatan Palolo. Demikian, Pak. Selanjutnya kita masuk ke penguji yaitu promotor. Saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari MSc USI. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati tim penguji, pimpinan sidang, sekretaris dan anggota penguji, serta terkhusus kepada penguji eksternal Ibu Dr. Naifa Asgaf, Saudara Pemda, serta keluarga yang hadir. Saya lihat ada beberapa keluarga yang saya kenal, ada Pak Dr. Idam Halid ya, mantan dekan Kota Suku, dan kemudian juga ada Ibu dan seluruh keluarga, saya lihat banyak keluarganya, serta keluarga besar Universitas Muhammadiyah, Rektor dan jajarannya. Baik, Saudara Promofenda, kita sudah banyak berinteraksi ya, mulai dari penelitian, penulisan disertasi, serta hasil dan sampai pada saat ini. Saya ada dua pertanyaan, tapi saya gabung jadi satu saja, karena ini juga pertanyaan saya bisa dijawab, bisa tidak, karena nilainya saya sudah stop tadi sama sekretaris mulai panitia. Jadi memang penting ya dalam agribisnis ini, terutama agribisnis jagung, ada dua hal yang perlu dicermati atau Promofenda cermati. Yang pertama tentang komponen agribisnis itu sendiri, dan yang kedua tentang rantai pasok. Nah ini penting, walaupun strategi itu lengkap dan siap, tapi kalau dua komponen ini tidak dicermati juga akan sulit untuk memperoleh hal yang sempurna, terutama untuk peningkatan kesejahteraan petani jagung. Nah, saya harapkan Promofenda bisa memberikan elaborasi bukan kepada saya, tapi kepada kita semua tentang dua hal tersebut. Silakan. Di dalam hasil penelitian Promofenda ada 5 komponen sistem agribisnis. Yang pertama adalah subsistem sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pasca panen, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa penunjang. Tentunya subsistem itu saling terhubung dan mendukung efisiensi dalam sistem agribisnis secara keseluruhan. Yang pertama, untuk subsistem sarana produksi, itu perannya adalah menyediakan input produksi bagi kegiatan usaha tani. Sedangkan subsistem usaha tani itu perannya adalah melibatkan seluruh aktivitas budidaya jagung, mulai dari pengolahan sampai pada panen. Sedangkan untuk subsistem pasca panen itu meliputi perannya adalah meliputi pengolahan, kemudian penyimpanan hasil seperti pemasaran juga, seperti pengeringan dan penyortiran hasil panen jagung. Kemudian untuk subsistem pemasaran itu bertanggung jawab, perannya adalah bertanggung jawab mendistribusikan
produk jagung itu kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk subsistem jasa layanan penunjang, perannya itu adalah menyediakan infrastruktur, kemudian kebijakan, dukungan finansial, serta juga secara teknis, misalnya seperti adanya penyuluhan, kemudian pembentukan kelompok tani, dan bisa memberikan fasilitas jasa keuangan terhadap para petani. Demikian Prof, peran dari masing-masing subsistem di dalam komponen sistem agribisnis. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Madiantara MP. Silakan Prof. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Penguji. Hadirin sekalian yang saya hormati, para kolega, keluarga, dan saudara saya itu Pak Idam. Luar biasa Bapak hadir menunjukkan semangat buat Ibu Sofia. Ibu Sofia, saudara Pempeda, saya terkesima mendengar jawaban dari Ko-Prof yang terakhir itu. Padahal disuruh menjawab atau tidak menjawab, tapi saudara jawab. Dan jawabannya itu mirip dengan Gubernur Fadel Muhammad, yaitu Gubernur Tahun 2015, tahun 2005 saya sempat ke sana sebagai anggota manajemen agribisnis Jagung. Luar biasa jawabannya seperti itu. Maka dari itu jawaban-jawaban terdahulu persis kayak anggota dewan, pejabat gitu. Mungkin lebih bagus dari itu daripada jadi dosen. Ya, karena jawabannya mantap, benar, dan bagus, dan tidak diganti. Adanya adalah saintifik. Nah sekarang pertanyaannya ini, tapi harus jawabnya. Bagaimana mengimplementasikan, menerapkan 5 subsistem itu yang tadi katakan, menyiapkan ini, menyiapkan itu, bisa nggak diterapkan di kecamatan kamu? Silakan. Terima kasih Prof. Dalam menerapkan kelima subsistem di dalam sistem agribisnis tersebut, yaitu mulai dari subsistem sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pasca panen, subsistem pemasaran, hingga subsistem jasa penunjang, tentunya keseluruhan sistem itu jika diterapkan ada 3 komponen penting di dalam penerapan strategi pengembangan agribisnis jagung tersebut. 3 komponen itu adalah, yang pertama adalah pemerintah, kemudian ada pengusaha, dan yang berikutnya adalah adanya masyarakat petani atau pelaku usaha atau pelaku utama di dalam agribisnis tanaman jagung itu. Jika ketiga komponen tersebut memiliki pola pikir yang sama untuk mencapai tujuan tersebut, maka insya Allah apa yang menjadi tujuan dalam pengembangan agribisnis jagung itu bisa diterapkan secara bersama-sama. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Madi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan panitia juga telah menyerahkan hasil penilaian dari semua tim penguji, sehingga tidak perlu kami skorsing lagi. Perlu saya sampaikan hasil ujian pada hari ini, dari 8 tim penguji telah memberikan nilai dari sekian item dengan hasil nilai rata-rata sebesar 88,781, sehingga masuk dalam kategori nilai A.
sehingga Promopenda dinyatakan lulus ujian disertasi pada pagi hari ini. Setelah kami melakukan perhitungan IP kumulatif sebelum ujian adalah 4,0 dan setelah dimasukkan nilai disertasi A, IP tetap menjadi 4,0. Apakah saudara Promopenda menerima hasil ini? Menerima dengan senang hati. Promopenda mendapatkan nilai disertasi A. Berhubung Promopenda ini pernah mengambil cuti, jadi walaupun nilainya A dan waktu lama studi juga di bawah 4 tahun, seharusnya bisa mendapatkan nilai ujian seperti yang saya sampaikan tadi, karena pernah cuti 1 kali, sehingga predikat Promopenda adalah sangat memuaskan. Silakan nanti ke depan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Sofia Arasid menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan konsentrasi ilmu agribisnis. Semoga Allah SWT menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Sofia Arasid untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran yuwafi nikmatu wa yukafi mazidahu. Pertama-tama saya mengucapkan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya jualah sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar STMT, Rektor Universitas Muhammadiyah, Rektor Universitas Tadulako, yang telah banyak memberikan atau yang telah memberikan kami kesempatan untuk menempuh studi program doktoral di Universitas Tadulako. Ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN, Direktur Pasca Sarjana, yang telah memberikan promo saya kebijakan, berbagai macam kebijakan, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya dengan tepat waktu. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, serta Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Insinyur Samsul Rijal M. Sulaiman MSc CIEA, dan yang telah juga banyak memberikan kami kebijakan selama kami menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Tadulako pada program pasca sarjana.
ucapan yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak promotor saya dan co-promotor saya yang telah banyak mendukung saya. Dari mulai perencanaan proposal hingga selesainya disertasi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua promotor saya, dedikasinya yang luar biasa sehingga saya bisa sampai ke tahap ini. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Kamal Yusuf MSc selaku Koordinator Program Studi Doktoral Ilmu Pertanian yang telah banyak memberikan kami kemudahan dalam proses administrasi sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan doktoral ini dengan baik. Terima kasih juga kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Kaifa Asgaf STP MSI IPM yang sudah jauh-jauh datang dari Makassar untuk memenuhi undangan kami sebagai penguji eksternal. Terima kasih Ibu atas waktunya, serta penulis. Saya juga mengucapkan sebesar-besarnya kepada tim penguji, kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Hadid MSc, Bapak Profesor Dr. Insinyur Effendi MSc, Ibu Haja Insinyur Ibu Dr. Insinyur Haja Hadayani MSi yang telah memberikan banyak masukan demi penyempurnaan disertasi saya. Terima kasih banyak atas dedikasinya untuk saya, serta saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor saya, Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra SEMM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh studi di program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palu dan telah Universitas Tadulako dan telah banyak memberikan bantuan baik secara materi maupun dukungan moral kepada kami sebagai dosennya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para wakil rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palu, Bapak Dr. Sudirman SKM MKes, serta Bapak Dr. Burhanuddin SEME dan Bapak Dr. Yusuf Hasmin SH MH. Terima kasih Bapak atas dedikasinya luar biasa kepada kami dosennya untuk bisa menempuh pendidikan doktoral di Universitas Tadulako. Rekan-rekan kerja saya yang ada di Fakultas Pertanian, Ibu Dekan kami, terima kasih Ibu Dr. Insinyur Maria MSi, terima kasih atas kebersamaannya, supportnya, dan pengertiannya selama saya menempuh pendidikan di dalam di program doktoral. Terima kasih Ibu. Kemudian ada teman-teman sejawat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ibu Dr. Sri Jumianti yang telah banyak memberikan bantuan kepada saya. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Dr. Siti Amina, ada Ibu Dr. Sri, serta rekan-rekan yang lainnya yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian studi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden saya yang ada di Kecamatan Palolo. Ada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Horti dan Perkebunan. Kemudian ada Kepala BPP Kecamatan
Palolo, kemudian para penyuluh yang telah banyak memberikan saya data dan mempermudah saya selama penelitian selama hampir kurang lebih 1 tahun di Kecamatan Palolo. Kepada kedua orang tua saya, terima kasih. Kepada almarhum bapak saya, dia tidak sempat melihat saya karena beliau almarhum bapak saya itu sangat bangga kalau anak-anaknya mampu pendidikan sampai sejauh ini, dan saya tidak menyangka saya bisa sampai kepada tahap ini. Semua berkat doa dan dedikasi dari kedua orang tua saya, walaupun kedua orang tua saya tidak mampu, tetapi anak-anaknya harus bisa bersekolah. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya, ada kakak saya, ada Frianto Alasid, ada Fitriani, ada adik-adik saya, Sulaiman Alasid, ada Vina Ulfiani. Mereka telah banyak membantu saya, mulai dari terima kasih atas bantuannya serta dukungan serta kebersamaan kita selama ini. Terima kasih. Serta terima kasih juga kepada ipar saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya untuk selalu belajar dan bisa menempuh pendidikan di doktoral ini. Dan yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada suami saya serta anak-anak saya. Banyak hal yang selama ini saya naik turunnya emosi saya kan selama menyusun disertasi, ya, emosi saya itu banyak naik turun, sehingga saya banyak kadang marah-marah, mohon maaf pada suami saya, anak-anak hamba. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Sofia, baik Bapak Ibu, Ibu Muji, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sebelum promosi ini saya tutup, sekali lagi kami dari pimpinan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Insinyur Kaifah Asgar STP MSc MPN selaku penguji eksternal, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, sekretaris, kepada promotor dan kopromotor, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada hadirin, yaitu kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah, kepada Bapak Dr. Idam Haris serta Ibu, karena Ibu sahabat saya. Dan selanjutnya, akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.